Saapi-api itu mindakmu mesti bakal ono wong kang maiku lan rasan-rasan. Wis toh, tetep mlaku, tetep lakoni ae dengan sae sing mbok yakini lan mugi dadi dalan berkahin Gusti. Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa napak tilas neng tanah Jawa rek yo, tepatnya di Jawa Timur, Kediri. Nah, ini adalah griya dari Romo Dharmika yang memang suling asli Jawa Kediri. Santi banyak untuk belajar sinau ya, jaluk ilmu, nunas ilmu ning gone Romo Dharmika rek. Saiki ngomong basa Jawa ae yo, wingi-wingi kene ngonten ndek Bali. Saiki ngomong basa Jawa. Bagaimana ya apa carane kene menungso iso duwe ati sing gede sing jembar. Itu artinya adalah bagaimana cara kita sebagai manusia untuk memiliki hati yang luas dan besar agar kita bisa menurunkan ego, agar umat Hindu menjadi sebuah kesatuan yang rukun dan saling sayang. Biar gak yang ini ngomongin ini, yang ini ngomongin ini, yang ini aduh kasihan umat ya kan, umatnya bingung. Jadi bagaimana agar umat Hindu saling sayang dengan Waisuda Wakutumbakam, Tatoanam Asi, Trihita Karanya, semuanya bisa diterapkan di setiap kalangan umat Hindu. Nanti ya opo ceritane, ya opo ceramahe iso disasekno di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Matur suwun ya rek. Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa napak tilas ning tanah Jawa rek yo. Saiki nak Kediri, Jawa Timur, Santi kula nuwun dulu sareng beliau Romo Dharmika sing duwe Kediri. Nggih. Om Swastiastu Romo. Swastiastu. Baiklah Romo, ini kan Santi udah beberapa kali nangkil di griyanya Romo, nunas izin, nunas ilmu. Sebentar ya, karena Santi terlalu lama di Bali jadi gak kurang tahu bahasa Jawa. Jadi sinau bareng nak nggone Jawa. Baiklah Romo, bagaimana kabarnya ini? Udah lama ini Santi berapa tahun ya nggak kesini ya? Setahun lebih ya? Ya, setahun lebih. Nggih. Masih Mbak Santinya masih keliling, ada tugas yang perlu dilaksanakan. Nggih. Yaitu tugasnya Mbak Santi ada perlu dilaksanakan, istilahnya sebagai kalau dulu Marco Polo keliling dunia, kalau Mbak Santi keliling Nusantara. Yaitu tugas Mbak Santi untuk menyatukan atau menyambung sesuatu supaya menyambung lagi, supaya semuanya bisa menjadi satu. Itu tugas Mbak Santi. Nanti jangan sampai hanya di Nusantara saja, kalau bisa slogannya di Hindu adalah Sarwa Jagat Nugrahakam. Semoga dunia dan isinya tentram. Swaha, matur suwun Romo. Jadi tugasnya Santi nangkil kepada umat juga harus membaur, memberikan semangat bagaimana untuk tetap setia di jalan Dharma seperti Romo, nasihatnya Romo agar kita juga bisa memberikan kebaikan di setiap jalan. Baiklah Romo, ini kan Santi mau tadi sebelum kesini kan Santi di ruangan di sana itu, terus Romo mengajarkan Santi untuk belajar arti besar jiwa Romo. Karena Santi sendiri mungkin gak hanya Santi saja, mungkin banyak juga pemuka agama atau pengayah umat atau yang memang mengabdikan dirinya kepada umat dan masyarakat dan agama. Bahkan juga Santi sebagai generasi muda Hindu, tantangannya kan cukup berat Romo. Maksudnya pro kontra itu pasti ada, cacian ada, hujatan ada. Terus bagaimana Romo memberikan semangat kepada Santi ataupun kepada pemuka agama lain agar gak gampang sakit hati Romo? Bagaimana itu? Oh, ya. Memangnya kita sebagai umat Hindu atau sebagai titah, kita punya program yang begitu luas. Kita punya pusaka yang harus diterapkan, yaitu namanya pusaka itu setiap orang kan punya sendiri, tapi belum paham, yaitu pusakanya dibawa sendiri, yaitu wadah yang namanya Gulu Bengawan Weteng Segoro. Itu istilah Jawa nggih Romo ya? Istilahnya luas dalam
melangkah, Mm-mm. berpikir dan berbuat itu adalah punya ilmu Guru Bengawan Weteng Segoro. Dalam arti Nggih. ada caci makian, ada hal yang tidak cocok dengan kita, diolok-olok dan sebagainya. Hal yang kata olok-olok itu bisa menjadi panasnya hati, Iya, pegel. pegel hati. Nah, itu dimasukkan ke Bengawan. Mm-mm. Akhirnya menjadi Mm-mm. dingin. Mm-mm. Terus apalagi perutnya segoro. Mm-mm. Akhirnya hal-hal yang panas, yang menjadi caci maki, menjadi susah kita istilahnya berkecil hati. Akhirnya hal-hal yang panas itu tadi, masuknya panas, keluarnya dingin. Sehingga kita bisa memberikan kesejukan kepada siapapun. Walaupun yang mencaci maki itu, caci makiannya itu dirasakan di hati panas, kembalikan panas itu menjadi sejuk dan dingin. Siapapun itu, unsur dari mana, dari golongan lain agama, dari umat sendiri dan sebagainya, kalau tidak ada kecocokan ya kita merendah diri. Suatu saat nanti ada hal yang sudah paham pasti cocok dengan sendirinya. Jadi mau nggak mau Mbak Santi harus punya watak sabar yang depannya dikasih super, jadi super sabar. Oh gitu nih Romo. Nah mungkin ya kan kadang kita ada yang namanya kayak baper lah, terus kayak oh nggak enak nih kamu udah menghina saya atau apa, bagaimana sih Romo agar, karena gini ya Romo ya, kalau Santi terjun di lapangan, jujur ego itu banyak Santi temui di kalangan umat sendiri, bahkan mungkin Santi bisa menyebutnya oknum lah, oknum pemuka agama, yang ini ngomongin ini, yang ini ngomongin ini, yang jadi korban siapa? Umat kan Romo. Umatnya bingung ya kan, iki sing endi sing tak anuti ku sing endi ngono kan. Jadi ini gimana caranya Romo untuk menasihati pemuka-pemuka agama ini, cik iso gawe contoh sing guyub ngono ku lho Romo, bagaimana? Oh gitu ya, nanti kita jadi contoh umat kan kok. Kita bisa duduk bersama, apa permasalahan, apa yang belum paham, sehingga apapun yang kita laksanakan, kalau datang mencari pemahaman, datanglah kepada yang ahlinya. Suatu contoh nanti untuk pemahaman membuat Banten, datanglah ke Sarati. Nah, Sarati sendiri minta pertimbangan kepada Sulunggih, siapapun Sulunggihnya terserah, minta apa ini tepatnya atau pasnya bagaimana. Mungkin ada arahan dari Sulunggih yang dimintai arahan. Terus untuk masalah pembangunan atau hal-hal pelinggih dan sebagainya, datanglah kepada undagi. Undagi itu apa? Undagi itu tukang. Oh, tukang. Tukang yang membuat bentuk dari tempat-tempat peribadatan atau tempat pelinggih itu tadi. Kalau tidak paham, datanglah ke Sulinggih atau Brahmana atau siapa yang paham, sehingga pembangunannya tepat sasaran dan tidak ada hal kesialan dalam melaksanakan bakti yang sesuai dengan aturan yang ada. Lalu itu tadi ada generasi-generasi kadang-kadang kan membacanya kurang, praktek untuk membuat Banten atau sajen atau sarana upacara tidak mau belajar. Akhirnya untuk menyiasati itu kita harus betul-betul bersabar dan mencari celah-celah supaya anak muda itu dikumpulkan. Pada saat pengumpulannya itu tidak hanya membuat Banten, tapi ada berita-berita, suatu contoh di mana ada pemuda yang masih nganggur, belum punya pekerjaan, dikasih arahan, dikasihkan arahan supaya bisa menjadi anak yang punya karya. Karena kalau sudah punya karya, mendapat hasil, bisa punya rezeki, bisa memberi bahan pokok makan. Kalau sudah bisa makan, perutnya kan dingin. Kalau sudah perutnya dingin, tidak ngobrol juga enak. Kalau perutnya masih lapar, masih apa itu ada sesuatu pikiran yang kacau balau, tidak ngomong ke utara, dia ke selatan, tidak ngomong ke barat, dia ke timur. Nah, usahakan
untuk mengajak teman-teman yang seperti itu, generasi-generasi seperti itu harus pandai-pandai kita membuat siasat supaya dia bisa menjadi paham. Lalu ada bagaimana dengan pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh agama yang di luar Hindu, kita pun juga bekerja sama di lingkungan desa, di lingkungan mana, di lingkungan Banjar, sambil kita mengadakan sosialisasi atau pengertian Hindu itu seperti ini, tujuannya ini, sehingga umat lain, tokoh yang lain bisa paham. Dengan pahamnya itu dia membawa penyampaian kepada orang lain juga sesuatu yang baik. Ini tadi Mbak Santi kan untuk menuju melangkah kan banyak yang mencaci maki, banyak yang mengejek, banyak yang mengolok-olok. Itu pun Mbak Santi harus dijawab Astungkara. Masa Romo harus Astungkara? Iya, kalau kita dihujat atau dihina, atau mungkin ada pemirsa yang lagi dihujat, dihina, difitnah, harus mengucapkan Astungkara. Astungkara karena ada kata mutiara yang tertulis begini. Kalau kita dihujat, siapapun yang menghujat, kita harus berterima kasih, Astungkara, Kamsia, Matur Suwun, karena beban dosa kita sudah dipikul oleh dia ke segala penjuru, kan kita menjadi ringan. Oh gitu. Atas Astungkaranya seperti itu. Jadi diolok-olok tetap kita berterima kasih. Jadi kita menjadi beban hidup kita menjadi ringan daripada sebelum diolok. Jadi diolok-olok itu di bawahnya ada anugerah itu. Tapi Mbak Santi belum pernah membuka itu ya. Pelan-pelan, alon-alon Romo, alon-alon. Jadi pelan-pelan saja. Nah, satu hal lagi, agak ke sini Romo, untuk biar kelihatan di kamera. Tadi kan Romo menyebutkan bahwasanya kita di Hindu sendiri kan cukup banyak ya, apalagi di Bali juga sesuai dresta masing-masing, ada juga dari Wangsa atau apa, di Jawa juga sama, di Jawa ini, terus nanti ada di Kaharingan, di Lombok, dan sebagai wujud Nusantara ini. Bagaimana untuk agar kita bisa menyatu dengan satu, karena ya kita juga ketahui lah Romo bahwasanya untuk permasalahan, konflik, perdebatan itu mewarnai juga ada. Santi itu pengen Hindu itu rukun, Romo. Pengen semuanya itu ajak jadi satu dengan karakteristik masing-masing. Silahkan. Bagaimana agar kita bisa, ya tujuan kita di Pancasarada kan Moksatam Jaga Dita Yaca Iti Dharma. Itu bagaimana untuk moksa? Untuk apa nasihat Romo agar kita saling sayang, rukun gitu. Makanya kita selalu ilmu welas asihnya itu harus terwujud. Suatu contoh ada yang namanya kalau kita sembahyang pakai sarana yang namanya kuangen. Kuangen itu gantalan atau suruhnya itu adalah dua, yaitu yang satu dilikat ke dalam, yang satu dilikat ke luar. Ditali jadi satu, namanya welas asih. Sehingga dengan adanya bentuk silih welas asih, kita menjadikan suatu asih yang betul-betul membawa dampak untuk kebersamaan. Sehingga ada teman, ada orang yang kadang-kadang masih banyak ego. Yang namanya ego kan lumrah, kita sebagai makhluk manusia pasti punya ego, punya keinginan yang menggebu-gebu. Tapi keinginannya itu kalau disesuaikan dengan apa itu ajaran agama atau sastra, kita akan betul-betul melaksanakan sesuai dengan proses. Ada lagi untuk penyatuan itu, jadi kita dengan bermacam-macam versi itu, bermacam-macam tempat, bermacam-macam banten, bermacam-macam sarana. Kalau kita mau membaca yang ada di kitab, yaitu ada 4. Di mana ujungnya dunia? Yang kedua, di mana usernya jagat? Yang ketiga, dari mana penyubur-penyubur berasal, dari mana bisa bumi itu subur? Yang keempat, di mana ruang perkataan yang paling benar? Itu di mana itu Romo? Ya, kita pernah baca itu, ujung-ujungnya dunia adalah altar. Satu lagi, ujung-ujungnya dunia adalah altar. Altar itu adalah tempat sembahyang, tempat menghubungkan diri kepada Tuhan dan seluruh manifestasinya. Suatu contoh,
Mbak Santi keliling, Mm-mm. dapat rezeki, Mm-mm. ujung-ujungnya ingin mencari damai kan beli sarana untuk sembahyang atau untuk berbakti. Mm-mm. Nah, berbaktinya itu indahnya adalah di altar. Altar itu tempatnya di mana-mana tempat. Nah, tempat itu dibersihkan, ditata rapi sedemikian rupa sehingga bisa menghubungkan diri dengan Tuhan, itu namanya altar. Mm-mm. Altar itu segala tempat suci, mungkin umat Muslim punya tempat suci, umat Kristen punya tempat suci, Buddha cuma punya tempat suci, itu namanya altar. Jadi altar itu adalah tempat untuk menghubungkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa mendapatkan welas asihnya dari sana berupa sehat, ayem, tentrem, damai, tidak ada kesulitan apapun. Oh gitu. Jadi untuk Hindu sendiri Ya. mengajarkan universal ya. Romo Iya. juga mengajarkan universal, merangkul setiap apa kalangan agama, apalagi di Hindu juga Romo juga merangkul semua seperti itu kan. Nah, baiklah Romo, terima kasih bahwasanya Romo untuk mengajarkan untuk arti yang luar biasa. Terus tadi Romo juga ini, Santi cita-citanya jadi apa gitu kan. Kalau jadi pemuka agama jadi sulingge gitu. Romo nasihatnya Romo, Santi gak boleh gampang baper, harus gelem dipaido. Apa paido itu artinya apa sih? Dicaci maki. Oh, dicaci maki, terus dijawab dengan kerendahan hati. Itu tadi yang belum kita sampaikan tadi, ujung-ujungnya dunia adalah altar. Yang kedua, pusernya jagat. Pusernya jagat itu adalah banten atau sarana upacara. Setiap upacara pasti pokoknya di Banten, melihat Banten. Oh, Bantennya apa ini? Kalau di sini Bantennya apa? Di Bali Bantennya apa? Di Australia Bantennya apa? Di Singapura Bantennya apa? Di Jawa Bantennya apa? Itu namanya Banten, itu adalah pusernya jagat. Kalau kita sudah tahu itu, berarti upacara bisa mendamaikan ketentraman yang baik. Lalu yang berikutnya, unsur penyubur jagat atau bumi, yaitu adalah beliau yang berupa air hujan. Tapi dengan adanya air hujan, bumi bisa menjadi subur. Karena bisanya ada hujan, manusia ada usaha, yaitu mengadakan kerja, lalu mengadakan berbakti, membuat sarana Banten, beryatnya. Dengan adanya yatnya, kita haturkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan anugerah, bisa ada hujan, hujan turun, bumi subur, kita bikin lagi dan sebagainya. Lalu yang seperti itu kita laksanakan adalah supaya kehidupan itu bisa membuahkan ketentraman yang betul-betul buat jagat. Yang keempat, kadang banyak ada wacana pendapatmu paling benar, pendapat saya yang salah, pendapat itu yang kurang gini kan. Nah, kalau kita pernah membaca rentetan itu tadi, di mana ujungnya dunia, di mana pusernya jagat, benda apa yang bisa menjadi suburnya bumi, dan yang keempat yaitu di mana ruang perkataan yang paling benar, di mana ruang yang perkataan yang paling benar adalah ya Sang Hyang Widi itu sendiri, ya yang paling benar. Nah, sehingga kadang-kadang, benar ya sudah. Akhirnya kalau kita sudah ada yang seperti ini kan bisa membuat bekal Mbak Santi kalau ingin cita-cita jadi sulinggi atau jadi brahmana, jadi resi, itu pun kadang tidak dipungkiri yang tidak nyata bisa menjadi nyata, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan bekal Mbak Santi harus siap dicaci maki dari segala penjuru. Love you guys semua. Jangan dicaci. Baiklah Romo, luar biasa untuk diskusinya ini, untuk bagaimana pemirsa Santi Dharma Chandra menambah serada bakti kita, menambah bagaimana untuk menyiapkan mental, karena banyak juga kemarin kasus bunuh diri itu juga banyak Romo kan mentalnya, aduh dicaci maki ini baper, aduh diomongin gini mikir gitu kan, jadi pikirannya ruwet Romo. Oh no. Baiklah, matur suwun Romo, nyuwun pandungane damel channel Santi Dharma Chandra. Oh bisa. Oke.
Para Mas Santi Romo ya. Nggih. Om Santi 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 Om.